Shalom, puji nama Tuhan. Jumpa kembali kita dalam ibadah online bersama dengan keluarga besar GBI Immanuel Malang. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Keadaan kita hari-hari ini ada dalam penyertaannya. Semuanya baik-baik, semuanya sehat-sehat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sambutlah Dia, sembahlah Dia, pujilah Dia bersama-sama kita dalam ibadah pada hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan buka ibadah kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kalau oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh merayakan Natal Tuhan. Dan biarlah sukacita Natal itu Allah Immanuel yang telah lahir ke dunia ini boleh hadir di dalam setiap kehidupan kami, boleh hadir di dalam setiap hati kami, membawa damai sejahtera sukacita itu tinggal di dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan segenap hidup kami Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, mendengar isi hati Tuhan, mendengar pesan Tuhan bagi hidup kami, menjalani kehidupan kami, hari-hari kami ke depan, mengakhiri tahun ini Tuhan, dalam segala ucapan syukur kepadamu, dan menyambut tahun yang akan datang, bersama dengan kasih anugerah Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah Engkau dalam ibadah kami saat ini Tuhan, dan biarlah kami boleh merasakan kasih Tuhan, damai Tuhan, menyertai setiap kami, tinggal dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang siap memuji menyembah Tuhan, menyambut Dia Raja di atas segala raja, bersama kita katakan amin. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringi-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringi-Mu
hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan pertemukan kami. Sekalipun kami bertemu secara daring, secara online, kami percaya bahwa Tuhan sedang melawat kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu, untuk kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami buka hati kami, dan Tuhan kiranya Engkau berbicara dari hati ke hati kepada setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa sekalipun di tengah-tengah pandemi ini, bahwa Tuhan Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Kita bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca dalam Alkitab, dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tema pada hari ini yaitu Immanuel, Allah menyertai kita semua. Di mana persekutuan gereja-gereja di Indonesia memberikan tahun ini tema tentang Immanuel. Mari kita bersama-sama merenungkan bahwa Dia lahir di tengah-tengah dunia ini. Malaikat Gabriel memberikan nama Yesus kepadanya. Bapak Ibu, nama Yesus diberikan secara pribadi kepada anak yang akan lahir dalam kandungan Maria. Kita telah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjelma sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Dia meninggalkan kemuliaan Allah, di mana Tuhan melakukan misinya untuk menyelamatkan saudara dan saya, menebus saudara dan saya atas setiap dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus sebagai Allah telah meninggalkan kemuliaan di surga, turun ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa sebagai seorang manusia, supaya ia dapat menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan menjadi Tuhan yang ingin mendekat kepada manusia, yang notabene adalah manusia telah putus hubungan dengan Allah. Manusia telah jauh dari hubungannya, komunikasinya dengan Tuhan oleh karena dosa. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menghampiri Allah
yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan kecuali hanya Tuhan yang mendekat kepada manusia. Itulah cara Allah. Bagaimana Allah yang mengasihi isi dunia ini, yaitu saudara dan saya. Allah ingin membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tidak ada cara lain kecuali Allah harus turun ke dunia ini menjelma sebagai manusia. Kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Firman, dan Firman itu telah menjadi manusia, dan Firman itu adalah Allah. Kita bangga ketika kita percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Allah sendiri, Allah yang telah menciptakan saudara dan saya mulia segambar dan serupa. Ketika kita di dalam keberdosaan kita, Dia dengan kasih-Nya yang besar menyelamatkan kita dari segala hukuman dosa. Percayalah, Dia lahir di tengah dunia ini sebagai satu perwujudan. Dia menjadi manusia untuk merasakan juga kehidupan manusia di dalam segala pergumulan, di dalam segala kesakitan, kesesakan, dalam kesulitan manusia yang telah dihadapi. Yesus ingin juga merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Itulah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, Paulus juga berkata dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu, kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih adalah kasih yang tanpa syarat. Dia mengasihi saudara dan saya tanpa melihat keberadaan saudara, tapi Dia ingin menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Dia Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia. Kemudian di dalam Matius pasal pertama ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata Immanuel di dalam Alkitab dicatat dan diketemukan hanya pada 3 ayat, yaitu dalam Matius pasal yang pertama tadi di ayat yang ke-23, kemudian di dalam kitab Perjanjian Lama dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat yang ke-8. Kita percaya bahwa ketika Allah hadir di dunia ini, bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu memperhatikan keluh kesah umatnya, apalagi atas setiap dosa yang membawa kepada hukuman maut, mati, kematian yang kekal. Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan kita semua. Dan ketika Dia sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia telah menyelamatkan kita. Maka Dia juga diberikan sebutan nama, yaitu Immanuel,
Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan. Ada dua hal yang mungkin saya bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah, jika Allah beserta dengan kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini, sebab Allah meyakinkan kepada setiap kita, Dia Allah yang menyertai kita. Dia Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur, Daud pernah mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman, dalam terjemahan yang lain disebut lembah yang gelap, dan bahkan lembah bayang-bayang maut. Bahwa dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita menghadapi kekelaman sekalipun, Daud menguatkan imannya. Dia tidak takut menghadapi lembah kekelaman, sebab Tuhan beserta dengan dia. Biarlah iman kita kuatkan, dan kita nyatakan, proklamirkan kepada dunia ini, bahwa kita tidak takut menghadapi kehidupan ini, sebab Allah beserta dengan saya. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah ada di dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita. Allah ada dimanapun, dalam kondisi apapun. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia selalu hadir dan menyertai bersama-sama dengan saudara dan saya. Mungkin kita tidak bisa melihat Allah yang bersama-sama dengan kita, tapi percayalah dengan iman yang teguh bahwa kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, tidak pernah sedikit pun Allah meninggalkan saudara. Tidak pernah sedikit pun Allah tidak ingin menolong saudara. Dia selalu ingin menolong saudara. Dia selalu memperhatikan saudara. Dia selalu memperdulikan kehidupan saudara. Bahkan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pergumulan, Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia memiliki hati yang berbelas kasihan ketika melihat saudara-saudaranya perlu pertolongan. Kasih-Nya yang besar yang akan selalu mengiringi saudara dan saya. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35, 37 dan 39, Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Paulus sangat meyakini di tengah-tengah pergolakan luar biasa dalam perjalanan hidupnya, pelayanannya, pengembalaannya. Dia tahu persis, sekalipun dalam pergumulan yang berat, sepertinya Allah tidak beserta dengan dia. Tapi dengan iman dia percaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan dia dengan kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki kesadaran bahwa Allah yang di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Maka hendaknya itu menyingkirkan segala ketakutan kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudara harus kuat dalam Tuhan. Immanuel, Allah melawat saudara dan saya. Dia hadir untuk menyertai saudara dan saya. Yang kedua, jika Allah beserta dengan kita, maka kita harus dapat memancarkan terang Kristus melalui kehidupan ini kepada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan Yesus menyatakan menyatakan kepada kita, saudara dan saya, engkau adalah terang dunia. Itu berarti bahwa kehidupan kita yang ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita sesungguhnya memancarkan, ya, dalam hidup ini terpancar terang Kristus, terang kebaikan itu, terang kebenaran itu kepada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kita bandingkan dengan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dahulu kita di dalam kegelapan, kita tidak bisa memancarkan terang oleh karena dosa. Tapi ketika Tuhan telah menyelamatkan saudara dan saya, kita menjadi manusia yang baru. Dan kita dinyatakan oleh Tuhan sebagai terang dunia ini. Maka mulai hari ini, saudara dan saya adalah terang. Mengerjakan bagian setiap kita, meneladani akan keberadaan Kristus ketika dia menjadi manusia. Dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dia pernah lakukan. Bahkan Tuhan yakinkan kepada kita akan melakukan lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan. Maka mari kita menjadi terang dunia ini. Mari kita meresponi bahwa ketika Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya, itu menjadikan saudara dan saya adalah terang dunia ini. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah panggilan Tuhan kepada setiap kita, menjadi terang seperti Kristus yang telah menerangi dunia. Dan kita harus meneladani itu dan menerima panggilan itu untuk menjadi terang dunia ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa Immanuel, Allah yang beserta saudara dan saya, telah memberikan kepada kita tuntunan, pimpinan, untuk kita terus melangkah tanpa rasa takut, karena Dia selalu menyertai kita. Dan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, kita diingatkan bahwa saudara dan saya juga menjadi terang dunia ini. Oleh karena Dia Allah yang menyertai kita, Dia ada di dalam kita, dan kita juga ada di dalam Dia. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom. Shalom, saudara jemaat TB Immanuel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pesan Natal saya ambil dari Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Bijaksana dengan kata lain tidak ceroboh. Pesan ini perlu terus diingat karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mengapa harus bijaksana? Karena hari-hari ini jahat, bahkan semakin jahat. Pertanyaannya, bijaksana dalam hal apa? Yang pertama, bijaksana yang menyangkut secara jasmani, yaitu dalam hal bergaul di lingkungan kita, dalam hal bertutur kata, dalam hal bersikap dan perbuatan. Apapun yang akan saudara perbuat, bawalah lebih dahulu dalam doa. Karena apa yang saudara anggap benar atau baik, itu belum tentu dapat diterima oleh orang lain. Yang kedua, bijaksana secara rohani. Kalau saudara dibaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-19 dan 20. Saya percaya Tuhan izinkan pandemi ini agar anak-anak Tuhan tidak memberhalakan gedung gereja. Karena gedung itu hanyalah sarana untuk kita berkumpul. Bukankah kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang maupun waktu? Yang penting dan diperhatikan dalam masa yang sukar ini, hindarilah perbantahan dan berusahalah untuk mengedepankan kasih Kristus. Biarlah pribadi Kristus itu terpancar dalam setiap pribadi saudara-saudara. Kejarlah kesabaran serta penguasaan diri, agar saudara-saudara mampu menghadapi hari-hari yang jahat ini dengan hati yang bijaksana. Marilah kita saling merendahkan diri, saling mendoakan, saling mengampuni, karena kita manusia yang belum sempurna dan sedang disempurnakan melalui kebenaran firman Allah dari hari ke hari. Inilah pesan yang saya sampaikan di hari Natal ini. Saya bergembala dan akhirnya saya tutup dengan satu ayat dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan, "Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sadarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah di dalam doa." Amin. Tuhan Yesus memberkati.
kami berdua selaku Bapak Ibu Gembala dengan ini mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menjelang tahun baru 2021 untuk seluruh jemaat Immanuel yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Kami keluarga besar Pendeta Daniel Hari Santoso mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan Selamat Hari Natal dan menyambut tahun 2021. Kiranya kasih Allah, berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita keluarga besar GBI Immanuel Halmahera 15 semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo, puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Bapa sampai saat ini penyertaan perlindungannya sempurna bagi kita semua. Biarlah tahun-tahun ke depan kita tetap melatih iman kita, biar tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan kita menjadi lebih daripada pemenang bersama Tuhan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tetap semangat. Amin. Kita jemaat GBI Immanuel mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru tahun 2021. Biarlah damai Natal dan sukacita Natal melingkupi kami semua. Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga dengan damai Natal ini kita semua diberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai kita semuanya. God bless you. Salam buat jemaat GBI Immanuel. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdua mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru. Keluarga mengucapkan Selamat Hari Natal Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami keluarga Budi Laksono mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga sukacita Natal, damai sejahtera, dan berkat Tuhan akan selalu penuh buat setiap kehidupan kita. Merry Christmas and Happy New Year. Shalom. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga sukacita dan damai sejahtera selalu senantiasa hadir di kehidupan kita. Amin. Shalom, saya Melsi mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun yang baru ini pandemi COVID-19 cepat berakhir dan kita semua sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya kasih Allah, sukacita Natal, dan damai sejahteranya menyertai kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikannya, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikannya, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama Bapa yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang telah memimpin menyertai kami sepanjang tahun 2020 yang akan segera berlalu. Kami juga bersyukur untuk perlindungan Tuhan atas bangsa dan negara yang kami cintai ini sepanjang tahun 2020, di mana kuasa Allah turut bekerja dalam segala keadaan yang terjadi, sehingga bangsa dan negara ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini kami selalu bawa di dalam doa untuk Bapak Presiden Jokowi. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menetapkan serta mengangkat Bapak Jokowi sebagai pemimpin atas bangsa yang majemuk ini. Itu sebabnya Tuhan akan selalu mengutus malaikatnya untuk membentengi Bapak Presiden sekeluarga dimanapun berada. Tak terkecuali untuk Bapak Wakil Presiden serta menteri-menteri kabinet yang ada. Kiranya Tuhan berikan kesehatian dalam melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Dan khususnya untuk TNI dan Polri, satukan hati mereka, berikan kesabaran serta ketegasan dalam tugas utama mereka untuk menyelamatkan negara ini dari perpecahan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan perawat yang berjuang tanpa pamrih dalam menangani pasien-pasien COVID. Kiranya Tuhan memberi kekuatan serta kesehatan lebih lagi. Dan khususnya untuk masyarakat, Tuhan berikan kesadaran untuk lebih mentaati setiap peraturan yang sudah ditetapkan demi keamanan kesehatan masyarakat sendiri. Dan akhirnya Tuhan limpahkan berkat serta rahmat-Mu atas bangsa dan negara yang kami cinta ini, sehingga damai sejahtera Allah serta persekutuan dan Roh Kudus melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.